Yeremia pasal yang ke-31. Kitab Nabi Yeremia pasal 31. Saya ingin membaca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita melihat sama-sama dari apa yang kita baca pada malam hari ini. Ayat yang ke-18 Alkitab berkata demikian. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Dan dia berkata begini, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Firman Tuhan mengungkapkan akan keluhan daripada orang-orang Israel atau Efraim. Efraim adalah anak kedua daripada Yusuf yang kemudian diberkati dengan tangan kanan daripada Yakub, ayah daripada Yusuf. Dan dia berkata, Tuhan, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti apa? Dia berkata, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Saudara sekalian, di Israel kita melihat dalam Alkitab sangat gamblang sekali. Setiap kali petani mau menggarap tanahnya, maka mereka menggunakan akan sepasang lembu untuk menarik akan mata bajak. Nah, biasanya sepasang lembu ini, 2 ekor lembu ini, mereka di atas tengkuk mereka ditaruh kuk atau gandar. Nah, kuk ini merupakan simbol beban, memang betul, tapi yang kedua juga simbol pasangan. Ketika 2 ekor lembu ini mereka mendapatkan akan kuk pada tengkuk mereka, maka mereka akan mulai berjalan, dan waktu mereka berjalan, maka mata bajak itu akan mulai membajak akan tanah yang akan digarap oleh para petani. Nah, biasanya kalau ada lembu baru yang masih muda, yang belum pernah dipakai, orang menggunakannya sebagai partner bagi lembu yang sudah terlatih. Nah, ingat perkataan Yesus, take my yoke, pikulah kukku. Artinya dia berkata begini, aku ini lembu yang terlatih, aku punya kuk di punggungku, di punggungku, dan sekarang engkau sebagai anak lembu yang muda, yang belum terlatih, dia berkata, take my yoke, jadilah partner buat aku. Lalu kita masuk pada kuknya Yesus. Nah, kita seperti anak lembu yang tidak atau belum terlatih. Pada waktu itu, lembu muda ini harus mulai belajar berjalan seirama dengan iramanya lembu yang sudah berpengalaman. Kenapa? Sebab petani itu membutuhkan akan gerakan dengan kecepatan tertentu supaya mata bajak ini bisa masuk pada kedalaman tertentu pula. Kalau dia bergerak sangat cepat, terlalu cepat, maka mata bajaknya akan terseret. Tidak punya kesempatan ditanamkan cukup dalam
sehingga hanya permukaan yang sangat tipis yang tergarap. Tapi kalau dia begitu lambat, dia akan masuk terlalu dalam sehingga ada banyak batu mungkin yang justru keluar, dan itu yang tidak diinginkan oleh petani. Nah, apa yang mereka buat? Mereka sudah melatih akan lembu. Nah, lembu yang terlatih, dia akan tahu bagaimana dia mesti berjalan, dengan kecepatan berapa dia mesti melangkah. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Nah, lembu yang tidak terlatih ini akan dipasangkan dengan lembu yang terlatih untuk mengajar dia, untuk mendidiknya berjalan seirama. Nah, pada waktu dia bergerak lambat, maka tongkat dari petani akan menghajar akan dia. Dipukul supaya bergerak lebih cepat. Tapi kalau dia bergerak terlalu cepat, juga akan dipukul untuk menghentikan lajunya yang terlalu cepat. Dengan cara seperti itulah sebetulnya Allah mendidik kita. Pada prinsipnya Tuhan mengajar kita bagaimana kita bisa berjalan dengan satu harmoni yang baik dengan Yesus kita, dengan roh daripada Allah sendiri. Orang Kristen hari ini adalah partner daripada Roh Kudus. Oleh karena itu cara kita bergerak, cara kita bekerja harus seirama dengan Dia. Kita tidak mungkin bergerak sendiri. Bagaimanapun kita satu kuk. Engkau tidak bisa bergerak sendiri. Kalau engkau bergerak terlalu cepat, engkau mencoba menyeret akan rohnya. Tapi kalau engkau bergerak lamban, engkau menarik rohnya sehingga bergerak tidak dengan bebas lagi. Nah, pada waktu itulah hajaran Tuhan, didikan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Nah, jangan dibayangkan bahwa ini sesuatu yang mengerikan. Tapi Allah mendidik kita dengan banyak cara. Karena tetap Tuhan tidak mau lembu yang muda ini lumpuh karena pukulannya, saudara. Semua yang diberikan itu cukup membuat dia tunduk, tapi tidak akan pernah bisa membuat lembu ini lumpuh. Karena petani ini ingin supaya mereka jadi partner yang baik. Nah, Efraim mengeluh, dia berkata, aku telah dihajar, engkau menghajar aku kena hajaran. Dan dia sadar, dia berkata, seperti seekor anak lembu, seperti seekor lembu yang tidak terlatih. Nah, pada waktu kita mengerti bahwa semua yang Allah kerjakan supaya membuat kita punya harmoni dengan Roh Kudus, kita dengan mudah akan melewati semua yang kita harus lalui. Orang Kristen harus tahu akan goal Tuhan dalam hidup kita, yaitu membuat kita berjalan dalam suatu harmoni dengan rohnya. Tanpa kita berjalan dengan satu harmoni dengan rohnya, kita ini merupakan penghalang yang sangat besar dengan apa yang rohnya sedang kerjakan pada akhir zaman ini. Jadi saya mau katakan bahwa ini merupakan hal yang penting sekali buat setiap kita. Ada satu pernyataan yang luar biasa, seperti anak lembu yang tidak terlatih, Tuhan menghajar kita. Untuk apa? Supaya kita bisa berjalan dalam suatu harmoni dengan Dia. Tapi yang berikutnya kalau Anda perhatikan, dengarkan suatu pengakuan yang sangat jujur di hadapan Allahnya. Dia berkata begini, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Kalau Anda perhatikan kitab Nabi Yeremia ini orang yang betul-betul seperti anak-anak. Ingat ya, Tuhan itu mau kita seperti anak-anak, saudara. Dalam hal apa? Kepolosan dan kejujurannya. Berapa kali dia berkata, Tuhan, engkau telah menipu aku, dan aku membiarkan diriku tertipu. Dia ngomong begitu polos, saudara. Orang berkata, kenapa berani ngomong begitu? Sebab dia berbicara keluar dari hatinya. Belajarlah dengan Tuhan seperti anak kecil. Dalam kepolosanmu dengan Tuhan seperti seorang anak kecil, Allah akan menghargai doa orang yang semacam itu. Tapi kalau kita berdoa tidak dengan kepolosan seorang anak kecil, saya yakin dia tidak akan dengar doa kita. Saya pernah share dengan Bu Yuni ya, bagaimana saya berdoa. Saya belajar begini saudara ya, apa yang di hatimu, keluarkan seperti di hatimu, jangan ditambahi. Nah, dengarkan baik-baik. Kita ini, apalagi manusia timur ini, sudah terdidik untuk menampilkan sesuatu yang baik, tanda petik, dalam rangka sopan santun. Ya kan?
Di Jawa Tengah terutama kuat sekali. Sudah makan? Sudah gitu. Tapi kalau diajak tetap ngikut terus saudara ya. Sampai 2 piring, 3 piring. Tapi kalau bilang belum, itu kok rasanya nggak enak. Sekarang orang mungkin lebih terbuka berkata, biarlah nanti aja gampang gitu. Dia hanya memberikan suatu satu lambang bahwa saya belum makan, nanti gampang. Padahal kalau ditawari ya akhirnya ngikut aja saudara ya. Untuk berkata sudah makan belum, itu kok nggak sopan rasanya. Itu kan tata cara. Berarti yang di luar yang diomongkan dengan yang di dalam beda. Ya kan saudara ya? Saudara bisa melihat akan itu tata caranya, itu aturan yang kita ini sebetulnya diajar bagaimana di luar dilihat baik, di dalam nanti urusan dalam dah. Pokoknya luar tampil baik. Nah, kalau dengan Tuhan kita pakai begitu nggak ada gunanya sebetulnya. Itu membuat Tuhan menurut saya tambah jengkel saudara. Sebab dia nembusnya ke hati sih. Nah, dengarkan begini ya. Kita sudah diajar banyak kebenaran. Banyak kebenaran. Kita tahu itu kebenaran, saudara. Ya, misalnya begini. Tidak boleh dendam. Harus saling mengampuni. Tidak boleh nyimpan sakit hati. Kan kita semua tahu itu truth, kebenaran. Oke. Satu kali Anda sakit hati. Ya. Ada orang mengucapkan sesuatu yang buruk, menghina Anda sakit hati. Kalau doa Anda ngomong apa? Ya Tuhan, terima kasih, semua ini tentu ada baiknya. Tuhan, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tiru-tiru doanya Yesus. Ya, boleh juga itu. Tuhan, sekarang beri damai. Beri supaya aku ini kuat Tuhan. Terima kasih, salib aku pikul hari ini. Tuhan terima kasih, tapi jangan banyak-banyak yang begitu, satu aja cukup. Jadi kita ngomong itu selalu sesuatu yang bagus yang kita lihat sebagai kebenaran. Tapi hatimu sebetulnya sakit nak. Nah saya ajari, nek ngomong gini, Tuhan aku loro hati Tuhan. Itu lebih baik saudara. Daripada saudara pakai kalimat-kalimat yang sebetulnya mau berkata aku sakit hati, tapi enggak tidak berani berkata saya sakit hati dengan Tuhan. Nah, sekali 2 kali Tuhan berkata, wah ini orang kok sopan sekali. Ya, sekali 2 kali mungkin begitu. Tapi lah terus-terusan saudara. Waktu Anda berkata begini. Tuhan berkata apa? Teori katanya. Itu baik. Saya diajari Semi, saudara Samuel yang ngajari saya. Nah hati-hati itu kalau Tuhan ngomong begitu sama kita, reaksinya repot. Para pemirsa TV yang baik saudara, langsung tertawa karena Anda betul-betul setia menonton iklan di televisi. Saya nggak tahu itu yang ngajarin Samuel. Saya tanya-tanya, akhirnya baru ketahuan itu iklan TV. Oke, saudara ngerti? Jadi kalau Anda sakit hati, ngomonglah sakit hati. Jangan Tuhan salibmu begini, kehendakmu yang jadi. Jangan ngomong gitu. Nanti ngomongnya gitu Tuhan. Jadi begitu Anda baru ngomong, Tuhan yang ngomong melengos. Ya tadi itu teori saudara. Hati-hati. Nah ini Yeremia ini orangnya polos. Aku ketipu nih, kau nipu aku nih, kau membujuk aku biarkan diriku terbujuk, tertipu nih. Lah kok aku tertipu Tuhan? Dia ngomong apa ada nih? Persis kayak anak kecil. Contoh lagi. Saudara, laki perempuan ya, lawan jenis, dia tertarik dengan seseorang. Nggak usah ngomong begini, Tuhan, tulang rusukku ya Tuhan. Bolehkah kiranya aku meminta yang begini? Ngomong aja Tuhan, gue seneng sama itu. Selesai. Boleh nggak? Daripada muter, kehendakmu jadi Tuhan. Oh ya, kehendak jadi? Teori kata Tuhan. Repot saudara. Judul khotbah malam ini, teori saudara. Jangan suka berteori sama Tuhan. Ngomong apa adanya. Bloko. Nanti dia menghargai. Karena kita seperti anak kecil, saudara. Ngerti? Nah ini penting. Saudara misalnya ya. Saudara ingin berumah tangga.
Rasanya kok sampai sekarang belum ada yang Tuhan beri ya. Tanda, mujizat, apapun belum ada. Awan sebesar telapak tangan belum kelihatan. Tidak ada apa-apa. Setiap kali habis berdoa, lihat ke arah laut, tidak ada apa-apa. Ya tidak usah ngomong begini, ya apakah kiranya engkau ingin aku sendiri? Kalau itu kehendakmu ya Tuhan, beri kekuatan kepada hamba-Mu. Tidak usah ngomong begitu. Kalau hatimu tidak begitu, jangan ngomong begitu. Ngomongnya terus terang, gua pengen kawin nih Tuhan, kata gitu aja saudara. Kenapa mesti muter-muter? Nanti kalau Tuhan gitulah repot saudara. Lama-lama dia benar-benar nggak akan dengar. Saudara datang, Tuhan bilang ini lagi iklan datang iklan gitu. Jadi jangan doa kayak iklan saudara ya. Belajar ngomong tuh apa adanya. Ngerti? Kalau dari hatimu keluar firman, nanti syafaat keluarnya. Karena Alkitab berkata, kalau orang bersyafaat ada firman pada mulutnya. Ya kan? Begitu orang itu terima firman, kau doa firman, ngomong, bang, keluar dari rohmu. Jadi saudara, kalau enggak ya sudah ngomong sama bapakmu, sama papi yang di surga ya ngomong apa adanya aja di hati. Sakit hati Tuhan, kan kau ngerti enggak benar kan? Tuhan, aku sakit hati, tolong ya Tuhan, tolong hati saya. Nah dengan cara begitu, kita akan jadi anak kecil saudara. Nanti saudara akan dengan orang lain ya juga terbuka ya. Saudara akan sincere, akan tulus dengan yang lain saudara. Tidak akan muncul banyak hal yang berbelit-belit dalam hidup kita. Belajar seperti anak kecil. Serik ya bilang serik sudah. Jengkel bilang jengkel, waduh loh. Dan tahu kan ini tidak benar. Anda wadulkan ke Tuhan, nanti biar Tuhan ini kok gini hatiku. Aku ini serik Tuhan, sakit hati. Tolong Tuhan, bongkar hatiku. Tapi ngomongmu terus terang saudara. Serik bilang serik. Nanti Tuhan itu langsung cepat kepada akar permasalahan. Tidak punya duit. Bilang tidak punya duit toh. Tuhan tidak punya duit gua. Jangan berkata di manakah burung gagakmu. Tidak usah ngomong begitu. Hamba ngomong terus terang sudahlah. Mana duitnya Tuhan? Gak punya duit Tuhan. Sudah gitu aja. Gampang dengan Tuhan. Jadi hati ke hati gitu saudara. Ngerti? Jangan pakai kalimat-kalimat indah. Nanti Tuhan yang ngomongnya gitu. Kayak iklan itu saudara. Nah itu yang kita sering kali mungkin karena kebiasaan ya budaya dan sebagainya tidak berani to the point. Terang-terangan. Butuh ya minta. Nah nek keliru Pak. Ya biar karuannya toh. Dikoreksi toh. Emang keliru kok. Tuhan bilang salah. Itu egois. Ya bertobat Tuhan. Nah tapi kan terang-terangan. Daripada kita mencoba dengan kalimat-kalimat yang seandainya kehendakmu. Kamu tidak usah gitu-gitu saudara. Langsung to the point, butuhmu apa, ngomong. Percuma sih soalnya. Nanti menghabiskan energi kita saudara dalam doa. Jadi blok-blokonan dengan Tuhan itu saudara akan baik. Ya, saya harap Tuhan tidak berkata, teori. Kita berdoa ngomong gitu, dia bilang, ini lagi. Malaikat bilang, apain Tuhan? Ya teori suruh ngapain nih, biarin berteori aja kata Tuhan. Makanya gak dapat jawaban. Anda berdoa ya, kok susah ya doa nih. Nah Tuhan bilang, lah kowe ngapusi aku kok. Kan ketahuan lah saudara, ketahuan. Saya kalau anak saya ngapusi orang tuanya, saya ngerti. Tahu saya dihapusi, yang dia minta gak bakal saya kasih. Sebab itu gak baik, ya kan? Dengan Tuhan yang sama. Lah berarti kan saya ini ndablek loh, emang ndablek ya ngomong ndablek terus terang toh. Tuhan aku kok ndablek ya Tuhan ya. Nah itu biar diurusi nanti ndablekmu saudara. Tapi terang-terangan aja sudah. Lah mau apa diumpet ke percuma. Mau disembunyikan di mana sebetulnya. Nah belajar dari ini ya. Teruskan saudara, teruskan. Supaya enggak terlalu banyak teori saudara. Kemudian dia berkata gini, bawalah aku kembali. Loh ini orang jujur saudara. Dia enggak bisa bertobat kok. Kecuali Allah memulai dulu gak bisa. Dia berkata, bawalah aku kembali. Tuhan dulu yang mesti berinisiatif. Membawa kita kembali. Terus dikatakan, supaya aku berbalik. Kata bertobat itu dari kata metanoia. Metanoia artinya berbalik. Ya.
Jadi untuk membuat orang, ini Tuhan, kita membelakangi dia. Lalu untuk membuat kita ini berbalik, Yeremia berteriak, teriakannya Efraim berkata, bawalah aku kembali. Jadi kalau bukan tangan Tuhan yang mulai meluntir kita begini, kita ini tidak bisa balik, saudara. Makanya hidup orang percaya harus tergantung penuh kepada Allah. Dan harus mutlak jalan seirama dengan dia. Sebab keselamatan itu anugerah. Kita tidak bisa mengusahakannya. Nah untuk itu perlu grace-nya, perlu anugerahnya. Dia berteriak, bawalah aku kembali. Supaya apa? Aku berbalik. Tidak mungkin terjadi pertobatan metanoia, engkau berbalik begini tanpa Tuhan membalikan kita dulu. Baru kita berbalik. Dan dia berkata, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik. Sesudah dia mulai berbalik. Aku menyesal. Baru timbul nyesel. Waktu balik gini lihat, waduh. Nyesel dia. Dan dikatakan, dan sesudah aku tahu akan diriku. Penyesalan itu membuat kita akan apa? Tahu apa? Tahu diri kita sendiri. Artinya sebelum orang itu berbalik ke Tuhan, engkau tidak tahu siapa dirimu sendiri. Makanya teori tok tadi, saudara, keluarnya. Tidak mau bloko-blokonan dengan Tuhan. Orang yang tahu siapa dirinya sendiri, orang itu akan jujur dengan Tuhan, apa adanya dia ngomong begitu. Saudara bisa ngerti ya? Nah ini yang Tuhan mau sebetulnya. Pertobatan sekali lagi itu sungguh merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Makanya dia berteriak, bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Penyesalan itu membuat kita apa? Membuat kita tahu akan diri kita sendiri. Dan banyak orang berkata, waduh saya tidak tahu maksud Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Sebab belum ada penyesalan dalam dirinya. Ketika penyesalan terjadi, engkau akan tahu persis siapa diri kita yang sebenarnya. Dan itu akan mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan. Dia berkata begini, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Kalau ini kita alami dalam hidup kita setiap saat. Dengarkan ini reaksi Allah. Ayat 20 ini Tuhan yang bicara. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau akan disayangi Tuhan. Tidak dapat tidak, harus disayangi. Sebab kayak begini sikap hatinya. Saudara bisa nangkap apa yang sebetulnya Allah mau adalah hati yang sincere, hati yang murni. Nah kata sincere, kata murni itu dalam bahasa aslinya saya pernah ceritakan sebetulnya dipakai begini. Di Timur Tengah atau di daerah Alkitab ditulis pada waktu itu, mereka mengenal akan orang yang suka membuat barang dari tanah liat, barang pecah belah. Nah barang pecah belah ini, saudara kalau perhatikan, selalu sering kali di dalamnya ada retak-retaknya. Dan itu kalau mata telanjang tidak bisa lihat. Nah seorang tukang pembuat barang pecah belah ini, penjunan, ya, itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah yang jujur, yang tidak jujur adalah kalau dia sudah mulai buat, dia tahu dia jeli, dalamnya retak atau ada pecahnya. Dia tutupi itu dengan jerami. Ya, dia alasannya supaya tidak berbenturan dan tidak pecah. Tapi sebetulnya untuk menutupi keretaan di dalam. Terus dia jual ke pasar. Nah orang tidak tahu ketika mereka beli, dilihat sepintas baik, dalamnya retak. Waktu dipakai untuk menanak nasi misalnya, tiba-tiba pecah. Kenapa? Dalamnya sudah parah. Tapi di luar orang tidak bisa lihat itu. Tapi kalau penjunan yang jujur, saudara, penjunan yang jujur akan berbuat apa? Ketika dia membuat barang, dia akan terawangkan gini, dinaikkan di tempat cahaya matahari, dan dia akan lihat. Begitu ada yang retak, dia hancurkan kembali.
Nah, orang yang jujur semacam ini adalah orang yang sincere. Artinya semua itu dilihat pada sinar matahari apakah ada retak atau tidak. Seperti itu Tuhan mau dengan hati kita. Bahkan yang paling dalam, yang luar tidak lihat. Tapi di dalam kita tahu ini retak. Kita berdoa, hancurkan lagi Tuhan. Nah, tukang membuat barang pecah belah yang jujur, begitu melihat ada yang tidak beres, dia remukkan kembali. Hati kita pun harus seperti itu. Sekali engkau melihat ada yang tidak beres dalam hidupmu, jangan ditutupi dengan semua yang lain. Tapi izinkan Tuhan meremukkan kembali. Dan kita akan dibangun kembali sampai jadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu proses dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen akan terus dan terus dan terus. Dan Allah akan menyempurnakan. Jangan bosan dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai dengan kejujuran di hadapan Tuhan, mau tidak mau, tidak bisa tidak, Tuhan akan memberikan anugerahnya dan kasih sayangnya kepada kita. Amen, saudaraku. Nah, ayat berikutnya Alkitab berkata begini. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Pada waktu kita mulai berbalik ke Tuhan, kita sebetulnya akan tahu siapa kita, langsung kita pasang rambu dalam hidup kita. Orang Kristen yang terbuka mata rohaninya, engkau kenal siapa dirimu, engkau harus beri tanda. Aku lemah di sini, di sini, di sini. Kalau kita tidak mau jujur memberi rambu pada hidup kita sendiri, aku pernah melewati ini dan aku jatuh di sini, di sini, di sini. Engkau akan jatuh yang kesekian kalinya. Orang Kristen yang bahkan sebelum jatuh, ketika Allah membuka dirinya, tahu kelemahanku di sini, cepat beri rambu dan jangan dilanggar rambu itu, saudara. Kalau engkau sadar kelemahanmu pada seks, perjinan, jangan coba-coba mendekati terus ke arah, engkau pasti jatuh. Kalau kelemahan pada duit, saya beberapa lalu mendengar wawancara ini. Ada seorang pengamat ekonomi yang terkenal, dia berkata, uang selalu abusing. Uang itu dimanapun dia berkata, selalu abuse orang. Abuse itu kayak nggagai, ngerusak banyak. Uang itu menciptakan suasana yang membuat kita jadi abuse seseorang. Uang itu membuat kita begitu sadis, kita bisa abuse orang. Kita bisa tipu, kita bisa permalukan, kita bisa hancurkan dia, kita bisa perkosa dengan cara-cara yang tidak benar, kita bisa buat itu. Uang selalu abusing. Kalau engkau lemah di situ, kasih tanda, jangan pegang duit. Jangan urusan jadi bendahara, jadi apa, engkau akan abuse mesti. Dan itu akan membuat saudara akan habis. Saudara harus ngerti di mana sebetulnya letak kita jatuh. Nah, pertobatan membuat kita ini mengerti siapa kita. Pada waktu kita tahu siapa kita, Tuhan berkata, dirikan tanda-tanda jalan, pasang rambu-rambu jalan, pasang tanda-tanda jalan, beri tanda dirimu sendiri. Jangan ini tidak, ini tidak, ini tidak. Sebab kalau kita mencoba, coba. Habis, saudara. Dan saya tahu setiap manusia punya kelemahan masing-masing ya. Kalau kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, engkau tidak akan tahu kelemahanmu di mana. Pada waktu engkau tahu kelemahanmu, saudara harus cepat buat rambu, pasang itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak, waduh repot saudara. Mesti gelundung jatuh. Tidak bisa tidak. Tidak ada orang kebal dosa, tidak ada orang imun kebal terhadap semua kecemaran kenajisan apapun. Kalau Anda itu yang membuat paling jatuh adalah kekuasaan, tahta, beri tanda, jangan deket-deket saudara. Kalau kekuasaan membuat kesombongan kita meledak, jangan deket-deket. Engkau harus buat rambu. Loh Pak, bukankah kita kuat? Ya, tapi jangan bawa diri dalam pencobaan, saudara. Pada waktu kita bisa menangkap ini, hidup kita akan safe, akan aman. Kalau saudara dekat-dekat dengan semua yang kita sudah ngerti itu membuat terjatuh, engkau akan konyol sekali.
Pertobatan membuat kita tahu siapa diri kita, sambil kita pasang tanda. Di sini aku tidak boleh, di sini aku tidak boleh, di sini aku tidak boleh. Kalau kita bisa pasang tanda itu, saudara, engkau akan tahu persis apa yang sebetulnya sedang Tuhan buat dalam hidup. Engkau akan aman sekali. Pokoknya orang Kristen mau tahu diri aja, beres, saudara. Engkau akan dijagai dengan anugerah Allah yang luar biasa. Ayat berikutnya dia berkata, berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Saya senang dengan terjemahan ini. Bukan maju mundur, mundur maju. Jadi banyak mundurnya daripada majunya, saudara. Ketidaktaatan membuat kita mundur, taat membuat kita maju. Ketidaktaatan membuat kita mundur. Dan setiap kali setiap orang Kristen akan dididik Tuhan untuk belajar mentaati. Sekali lagi, jalan seirama dengan apa yang roh Tuhan mau, saudara. Kalau kita bisa jalan seirama dengan apa yang dia mau, saudara akan menikmati suatu harmoni dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak taat, kita akan mundur atau kita akan maju lagi. Nah, orang Kristen yang mundur maju, orang Kristen yang belum belajar taat, jalan dalam satu harmoni dengan roh Allah sendiri. Saudara boleh putar kemana, yang Tuhan mau adalah belajar dalam satu harmoni dengan Allah. Dan Alkitab berkata, sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Apa itu? Perempuan merangkul laki-laki. Dalam terjemahan dikatakan perempuan menaklukkan laki-laki. Laki-laki di sini bukan artinya laki-laki, bahwa perempuan sekarang menaklukkan laki-laki, laki-laki ditaklukkan, pukuli sama perempuan. Tidak, saudara. Tapi artinya adalah kata laki-laki dari kata Ibrani gever artinya mighty man, strong man, orang yang perkasa. Perempuan adalah simbol daripada gereja. Dan Alkitab berkata gereja menaklukkan orang-orang kuat. Siapa itu? Penghulu di udara. Allah mau pada akhirnya kita hidup berkemenangan. Tapi sebelum itu biarlah kita mengizinkan Allah membongkar akan hati kita terlebih dahulu. Amen, saudaraku. Saya dorong Anda baca lagi akan perikop ini dan saya tahu akan memberkati kehidupan kita luar biasa. Kalau kita mau belajar jujur, sincere dengan Tuhan, tulus, terbuka apa adanya, perhatikan dengan baik apa yang Dia mau, kerjakan dengan baik, miliki hati yang tulus, yang sincere dengan Tuhan, saudara akan mengalami betul anugerah Allah dalam hidupmu. Amen, saudaraku. Saya percaya Dia bekerja dalam hidup kita akan membuat kita makin tulus dan makin indah dalam pandangannya. Mari berdiri bersama-sama.